Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7 sebelum UTS untuk mata kuliah ekonomi teknik. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ya. Ini soal, tentu saja ini tidak semua saya ulas ya, untuk soal-soal yang hanya pengaplikasian rumus atau yang cuma plug ke rumus aja itu tidak saya bahas. Silakan kalian kerjakan sendiri. Nah, pertama yang akan saya bahas adalah soal latihan pertemuan ketiga. Nah, di mana soalnya adalah seorang karyawan meminjam uang di bank jumlahnya 1 juta dengan bunganya 12% per tahun dan akan dikembalikan sekali dalam 5 tahun mendatang. Nah, di sini Anda diminta untuk menggambarkan diagram alur kasnya ya, dari sisi peminjam, lalu hitung jumlah uang yang harus dikembalikan dengan rumus, dan hitung jumlah uang yang harus dikembalikan dengan tabel. Untuk jawabannya saya akan menggunakan menggunakan tabel saja. Nah, pertama ini adalah harap diperhatikan bahwa setiap soal yang akan saya berikan itu kalian harus bisa memahaminya, akan dapat dengan mudah memahaminya melalui diagram alur kas ini. Tadi kan soalnya adalah ada orang yang meminjam uang di bank, jumlahnya 1 juta. Berarti saat ini dia meminjam uang. Berarti ada pemasukan di P atau di present atau di saat ini present sebesar 1 juta. Bunganya I sama dengan 12%, jangka waktunya 5 tahun. Pertanyaannya, berapakah yang harus dia kembalikan ketika di tahun kelima, di 5 tahun mendatang tuh dia harus bayar berapa gitu beserta bunga-bunganya. Berarti ketika soalnya adalah bertanya tentang masa mendatang, maka yang dicari adalah F. Untuk rumusnya karena kita sudah mengetahui P, sudah pasti yang kita carikan F. F sama dengan P. Nah, jadi rumusnya adalah untuk mencari kolom yang tepat, ini adalah tabel pemajemukan diskrit, di mana kalian semua sudah copy ya di pertemuan yang pertama. Jadi P-nya adalah 1 juta dikali F per P. Kenapa F per P? Karena kan ini banyak nih kolomnya. Kenapa tidak yang P per F atau F per A ya? Karena yang diketahui P, yang dicari adalah F. Nah, di sini kan to find F. Untuk mencari F dengan diketahui P. To find F given P, maka F per P di sini. Berarti yang kita cari adalah di kolom F per P. F per P, I ini adalah prosentasi dari bunga, maka kalian harus cari di tabel yang I-nya sama, yaitu 12% di sini. Cari 12% dan N adalah kurun waktunya. Di kurun waktu 5 tahun, maka ini di sini pemajemukan diskrit yang I-nya 12%, lalu N-nya adalah 5. Maka, dan tabelnya adalah kolom F per P, ya, karena kita mencari F dan sudah diketahui P-nya. Maka di F per P. Maka kita tarik dari sini, kan yang ini ya, maka ketemulah ini. Angkanya 1,7623. Sehingga 1 juta dikali 1,7623 hasilnya adalah sekian ya, 1.762.000. Sehingga dari sini kita bisa baca ketika kita meminjam uang saat ini sebesar 1 juta dengan bunga 12%, maka 5 tahun kemudian uang yang harus dikembalikan sejumlah 1,762.300. Nah, itu adalah hampir 2 kali lipatnya ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Masih pada pertemuan ketiga, soalnya adalah tentukan berapa banyaknya uang yang harus didepositokan pada saat ini agar 5 tahun lagi bisa menjadi Rp 10 juta. Nah, di sini diketahui tingkat bunga yang berlaku adalah 18%. Seperti biasa, gambar diagram alur kasnya, hitung jumlah uang
yang didepositokan dengan rumus dan juga dengan tabel. Nah, ini saya mau langsung saja dengan tabel. Dengan rumus kalian silakan lihat rumusnya di materi-materi saya sebelumnya. Tinggal kalian aplikasikan saja. Caranya sama, kalian harus menggambar dulu diagram alir kasnya agar kalian bisa memahaminya dengan mudah. Nah, di sini kan tadi soalnya adalah berapa yang harus didepositokan agar 5 tahun lagi kita punya uang 10 juta gitu kan. Ketika bunga yang berlaku adalah 18%. Cukup besar ya, 18%. Nah, sehingga kita harus pertama mengacu pada tabel pemajemukan diskrit yang I-nya sama dengan 18%, yang bunganya 18%. Nah, maka diagram alir kasnya adalah seperti ini. Berapa uang yang harus kita keluarkan sekarang? Berarti kita menabung sekali saat ini juga di P, di masa saat ini. Agar di F, ketika masa mendatang kita punya 10 juta. Maka rumusnya adalah, karena kita mencari P sama dengan F, F-nya sudah diketahui 10 juta. Ini kita cari di kolom P per F, yang ini. Kenapa P per F? Yaitu tadi, karena untuk mencari P, given F, sudah diketahui F-nya. Maka cari di kolom P per F, I-nya 18% dan N-nya adalah sama, seperti soal sebelumnya, yaitu selama 5 tahun. Jadi yang ini. Nah, ini kita tinggal tarik garis lurus ke sana, maka pengalinya adalah 0,4371. Sehingga dari sini kita bisa membaca bahwa untuk memiliki uang 10 juta di 5 tahun mendatang, di mana bunganya sebesar, bunga yang berlaku adalah sebesar 18%, maka kita harus menabung pada saat ini sebesar 4.371.000. Ya, ini masih mudah ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian masih bisa memahaminya dengan mudah. Nah, sekarang kita beralih ke soal latihan pertemuan keempat. Nah, di sini ini kemarin yang jawab hanya 3 orang ya kalau nggak salah. Yang benar hanya 1 orang. Tapi saya sangat menghargai 2 orang yang sudah mencoba. Ya, biar bagaimanapun mereka yang menjawab pasti akan saya kasih nilai. Yang tidak menjawab maka nilainya 0. Oke. Nah, di sini soalnya adalah seorang guru berusia 30 tahun merencanakan tabungan hari tua sampai berusia 55 tahun. Jadi ada seorang guru, dia usianya 30 tahun, dia berencana punya tabungan hari tua. Nanti di usia 55 tahun dia pengen sudah ada tabungannya. Nah, ia berharap tabungan itu dapat dinikmati selama 20 tahun karena dia rencana pensiun usia 55, maka di 20 tahun setelah dia pensiun, dia pengen bisa menikmati tabungan itu. Yaitu dari usia 56 sampai 75 tahun. Nah, ia juga berencana akan mengambil uang yang jumlahnya sama setiap tahunnya selama 20 tahun tersebut. Jadi selama rentang waktu dari usia 56 sampai 75, which is ini adalah 20 tahun, dia mengambilnya nggak sekaligus, tapi mengambilnya dalam jumlah yang sama setiap tahunnya selama 20 tahun. Nah, orang ini akan berencana mulai menabung tahun depan. Berarti kalau sekarang umurnya 30, dia akan mulai menabung di usia 31 tahun ya. Bila ia menabung dengan jumlah 300.000 per tahun, bunganya 15%, berapakah yang bisa ia ambil per tahunnya pada rentang usia 56 sampai 75 tahun? Nah, pertama tentu kalian harus menggambar diagram alir kasnya agar dapat memahami soal ini. Lalu baru kita kerjakan ya soal di atas. Nah, di sini saya sudah menggambar diagram alir kasnya. Jadi rentang pertama dia menabung di usia sekarang ini selama 25 tahun ya. Rentang dari usia 31 sampai 55. Nah, di sini ada A1. Jadi selama 25 tahun dia menabung dengan nominal yang sama yaitu 300.000. Ya, saya ganti. Oke, jadi selama 25 tahun dari umur 31 sampai 55 dia menabung 300.000. Di sini ada suku bunga yang berlaku adalah 15%. Nah, berarti kita harus mencari dulu nih
di usia 55 tahun, kira-kira dia sudah punya uang berapa? Berarti di masa mendatang, di usia 55, dia sudah punya uang berapa nih? Kita cari F-nya dulu ketika usianya 55. Nah, baru dari sini dia sudah stop nabung kan? Dari sini dari usia 55 sampai, dari 56 sampai 75 dia mau memanen hasil dari tabungannya selama 25 tahun sebelumnya. Jadi rentang usia 56 sampai 75 dia mau memanen. Ini menjadi A2. Dalam rentang setiap tahun nominalnya sama. Nah, berarti kita untuk pengerjaan soal pertama yang A1 ini, kita mencari F. Nah, selanjutnya kita mencari A2. Dan nilai F bagi A2 ini berlaku sebagai nilai P. Karena kita posisikan diri kita setelah berada di 55, maka ini menjadi P kan? Saat ini ketika 55 menjadi P. Dan kita mencari A2-nya, yaitu berapa nominal per tahun yang bisa diambil. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami, maka kita langsung masuk ke soal pengerjaannya. Jadi yang pertama, pengerjaan rentang waktu 31 sampai 55 tahun adalah yang diketahui adalah A-nya. A1-nya adalah 300.000. F per A, kita mencari di kolom F per A. Kenapa? Karena sudah diketahui, karena kita mencari F, to find F, given A. A-nya sudah diketahui. I-nya adalah 15%, dan N-nya adalah rentang waktu 31 sampai 55 tahun itu adalah 25 tahun. Maka diperolehlah koefisiennya adalah 212,793 dikali A-nya 300.000, sehingga jumlah total menjadi 63 juta ini. Sehingga F-nya di sini menjadi 63 juta. Nah, 63 juta ini untuk pengerjaan yang selanjutnya, yaitu kita mencari A2-nya, F ini maka kita posisikan diri kita ketika berada di F. Dia sudah punya uang di tabungan sebesar 63 pada saat ini. Berarti F bagi untuk A1 itu adalah F, maka untuk yang A2 ini berubah menjadi P. Karena ketika kita posisikan di sini, di 55 ini adalah P-nya. Sehingga untuk pengerjaan A2, kita mencari P di given A. Kita mencari A, sudah ada A-nya sudah mencari A given P. Di mana P-nya sudah diketahui nominalnya. I-nya masih tetap sama, dianggap sama 15%. Dan rentang waktunya adalah 56 sampai 75. Ini adalah 20 tahun. Silakan kalian cek nanti di tabel pemajemukan diskrit, maka segini. Ini adalah koefisiennya. Dikalikan P-nya 63 juta tadi, sehingga didapatlah angka 10.200.000. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dengan menabung selama 25 tahun sebesar 300.000, di mana suku bunganya 15%, maka pada usia 55 sampai 75, orang ini setiap tahunnya bisa mengambil uang sebesar 10.201.000 sekian. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi nanti kalau ketemu lagi soal semacam ini, kalau sudah dapat F, jangan terus dibagi rata. Ingat, tetap berlaku pemajemukan dari bunganya ini. Gitu. Sehingga nominalnya juga berkembang gitu ya. Ya, saya lanjutkan ke soal terakhir, soal latihan pertemuan kelima. Nah, jadi di sini ada seorang gadis menabung sebesar Rp 1 juta sekarang. Saat ini dia nyambung 1 juta. Nah, 4 tahun kemudian dia nabung lagi 3 juta. Terus 6 tahun dari sekarang dia nabung lagi, masukin lagi 1,5 juta. Nah, kalau tingkat bunga nominalnya 12% per tahun dan dimajemukan setiap 6 bulan, berapa uang yang ia miliki 10 tahun dari sekarang? Ya, jadi kita coba gambar, mudah-mudahan nggak pusing ini ya. Kita coba gambar ininya, diagram alir kasnya. Jadi rentangnya kan 10 tahun, yang ditanyakan adalah berapa uang yang ia miliki 10 tahun dari sekarang. Dia masukin uangnya itu random.
rentang waktunya tidak sama, maka ini bukan A ya. Karena rentang waktunya tidak sama, nominalnya nggak sama. Kalau syarat A itu kan annual itu, maka rentang waktu sama, nominalnya sama. Nah, sehingga ketika mencari F, masing-masing poin ketika dia memasukkan nabung, masukin duit ke tabungannya, maka itu dianggap sebagai P-nya. Nah, maka karena di sini ada pemajemukan, dimajemukan setiap 6 bulan. Rumus pemajemukan di sini adalah 12/6. Kan setiap 6 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 12 bulan dibagi 6 bulan, maka setahun dimajemukan 2 kali di sini. Jadi ini membacanya dalam 1 tahun dimajemukan sebanyak 2 kali. Ya. Dan 12%, pada soal ini ada 12% ya. Tingkat bunga nominal karena ada pemajemukan, maka ini adalah R, bukan I. Kalau ada soal pemajemukan, maka bunganya itu adalah, ini adalah R, bukan I. Dan rumus mencari I adalah R per M. Ya, R per M. Nah, ini kita buat dulu diagram alir kasnya. Ini tahun pertama, tahun sekarang, dia masukin 1 juta. 4 tahun kemudian, 1, 2, 3, 4, dia masukin 3 juta. 6 tahun dari sekarang, dia masukin 3 juta. 1,5 juta, maaf. Nah, berapa uang dia di 10 tahun dari sekarang? Jadi dia 3 kali nabung dengan rentang waktu yang random, jumlahnya juga tidak sama. Maka cara mencari F-nya, rumus asalnya adalah kita sudah tahu P-nya. Jadi tetap mencari F given P. Jadi cari di kolom F per P. Nah, karena ada pemajemukan, maka mencari I adalah R per M. R-nya adalah 12%, M-nya 2. N kali M kalau ada pemajemukan. N-nya berapa? Tergantung nanti, tergantung P-nya. Gitu ya. Dan pasti dikali pemajemukannya adalah 2, setahun 2 kali. Sehingga rumusnya ini kita pandang satu-satu nih. Kita tambahkan ini. Pertama P1. P1 ini sama ya rumusnya F per P, R per M. R per M itu menjadi I. Nah, sehingga ketika kita aplikasikan, maka pertama 1 juta dikali F per P, I-nya adalah 12% dibagi 2, maka menjadi 6%. Ini ya, menjadi 6%. Lalu, di sini kan N per M untuk mencari tahunnya atau periodenya. Maka M-nya 2 dikali 10. P1 jaraknya dari 0 ke sini kan 10 tahun. Kalau yang P2, yang 3 juta ini, jaraknya kita hitungnya bukan dari 0, tapi jarak dari ketika dia memasukkan sampai tenggat waktu di 10 tahun. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N-nya 6 dikali 2. Ini M-nya ya. Jadi 12 ini. Nah, begitu juga dengan yang P3, yang 1,5 juta. Maka di sini periodenya adalah 2 kali 4. 2-nya itu M-nya ini ya, 2. 4-nya itu dihitung dari tahun ke-6 ini ke F-nya, maka 1, 2, 3, 4. Nah, ini silakan kalian cari nanti ya, F per P. I-nya ini udah I ya, jangan cari di R ya, karena kan ini kita sudah pakai rumus yang I. I-nya 6% kali periode 20, lalu ini juga sama periodenya yang 12, ini juga sama 6%, periodenya 8. Maka hasil akhirnya setelah dijumlahkan ketemulah 11.634.400. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya untuk soal-soal yang kemarin. Saya harap mudah untuk dipahami, bisa dimengerti ya. Dan bisa kalian pelajari untuk persiapan untuk persiapan ujian tengah semester nanti. UTS-nya sekali lagi saya umumkan adalah hari Kamis. Nanti saya akan posting, saya setting waktunya jam 9 pagi. Jam 9 atau jam 10 ya, soalnya akan muncul di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan selama 3 hari. Tuh, lama lagi waktunya ya, 3 hari.
Terus kalian kumpulkan tepat waktu. Karena saya sudah kasih tenggat waktu selama 3 hari. Kalau yang lewat dari waktu akan saya kurangi nilainya. Ada pengurangan nilai. Ya. Sifatnya take home, terus dan open book. Jadi seperti itu ya pengumuman dari saya. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.